Dan untuk mengetahui bagaimana situasi di Yerusalem, kita akan bergabung dengan warga Indonesia yang tengah berziarah ke kota suci Yerusalem dan tepi barat Palestina. Ada Edi Hamdi. Pak Edi, selamat siang waktu Indonesia. Pak Edi, bagaimana situasi di Yerusalem di tengah ketegangan di Gaza saat ini? Ya Mbak Valencia, terima kasih buat Metro TV. Saat ini kami berada di kota Yerusalem, persisnya di depan pintu Herodes, pintu masuk ke Masjidil Aqsa. Alhamdulillah kondisi di Yerusalem di tepi barat ini kondusif, tidak terjadi apa-apa, hanya saja kondisi kota ini agak sepi ya, karena tidak banyak turis yang masuk ke sini, bahkan toko-toko yang ada di depan kami ini masih tutup. Kemungkinan besar karena memang penziarah dari mancanegara yang datang ke Palestina, terutama ke Al-Aqsa ini sangat terbatas dan mereka takut mungkin karena tragedi yang terjadi di kota Gaza. Demikian Mbak Valencia. Pak Edi, pada saat Anda akan masuk ke kawasan Masjidil Al-Aqsa, apakah ada pembatasan jemaah yang dilakukan di sana? Sejak terjadi eksalasi tanggal 7 Oktober, memang dibatasi untuk jemaah khusus warga negara Palestina, di mana mereka tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam Masjidil Aqsa di bawah usia 55 tahun. Jadi di bawah 55 tahun dilarang masuk ke Masjidil Aqsa untuk warga negara Palestina saja. Tetapi untuk turisme itu terbuka untuk umum. Jadi usia anak-anak maupun dewasa kami diperbolehkan untuk melaksanakan ziarah. Termasuk kemarin hari Jumat kami bisa melakukan sholat Jumat di Masjidil Aqsa. Walaupun kondisinya tidak seramai yang seperti biasa, tapi alhamdulillah kami jemaah bisa melaksanakan sholat di dalam. Tapi Pak Edi, apakah ada pembatasan dari pemerintah Indonesia? Apakah memang diizinkan untuk datang ke sana untuk masyarakat Indonesia? Masih diizinkan? Memang ada aturan dari pemerintah Indonesia, ada anjuran di himbauan bahwa bagi masyarakat yang akan melaksanakan ziarah ke Masjidil Aqsa atau ke Palestina ada himbauan. Tapi visa kami sudah keluar sebelum berita itu dikeluarkan, sehingga kami rasa selama visa itu di-approval oleh pemerintah Israel melalui agen kami bisa masuk. Karena kami tahu bahwa yang terjadi pertikaian itu di kota Gaza. Sementara kita berada di daerah tepi barat, yaitu Yerusalem. Yerusalem merupakan salah satu bagian dari barat tepi barat. Jadi antara jarak kota Gaza dengan Yerusalem itu hampir 60-70 km. Jadi jauh dari tempat kami berada saat ini. Oke. Pak Edi, selama Anda berada di sana, di kawasan tersebut, mungkin di tepi barat, kemudian saat ini juga ada di kawasan Kompleks Al-Aqsa, apakah pernah ada sesekali mendengarkan sirine tanda luncuran roket di sana? Dari sejak kami datang sampai dengan detik ini kami tidak mendengar suara sirine atau suara apapun atau bahkan demonstrasi. Hanya saja beberapa kota yang kami kunjungi kemarin di Hebron ada blokade jalan ditutup. Kemudian Bethlehem juga demikian. Jadi kami kemarin belum sempat bisa masuk ke Bethlehem, tapi kami bisa ziarah bahkan ke kota Hebron di mana kami bisa ziarah ke makam Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf bersama rombongan kami. Walaupun memang ada rombongan lain yang tidak bisa masuk, itu bukan berarti dilarang, tetapi itu karena ketidakberanian mereka untuk terobos ke masjid tersebut. Apakah sejauh ini aman untuk masuk menerobos karena ada beberapa grup yang lain ternyata tidak diizinkan dan tidak bisa masuk ke sana, Pak Edi? Setahu saya mereka tidak melarang. Tapi karena kami sering datang dan pernah terjadi seperti peristiwa seperti ini, biasanya kami bisa masuk gitu ya. Mungkin tergantung travel atau mungkin agennya yang tidak mau membawa mereka ke dalam masjid di mana tempat tersebut sedikit mencekam lah. Terutama di Hebron, karena Hebron merupakan kota yang cukup menegangkan karena dibatasi oleh tentara-tentara Israel. Baik. Kalau begitu terima kasih Edi Hamdi sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.